Halo gabut people, kembali lagi bersama gua Alkips yang akan mengisi hari gabutmu supaya lebih bersemangat lagi dengan mengulas alur film yang berjudul Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Diawali dengan memperlihatkan kesunyian serta kesepian sebuah kota yang tidak bisa dijelaskan. Seluruh sudut kota hanya diisi oleh garis polisi tanpa adanya kehidupan sama sekali. Dalam situasi seperti ini, seorang wartawan sengaja dikirim ke kota itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wartawan itu bernama Samuel. Ia ditugaskan juga untuk memotret setiap keanehan yang ada di tempat tersebut, di mana seluruh pelayanan mati total dan hanya terdengar suara peringatan terkait fenomena aneh yaitu tidur massal. Belum diketahui pasti kenapa penyebab ini bisa terjadi. Namun yang pasti hanya ada satu golongan yang tidak terjangkit wabah tersebut, yaitu hewan. Samuel sendiri sengaja membawa satu buah ikan dari tangan seseorang yang berada di bis. Ia sangat tertarik dengan ikan tersebut, agar keberadaannya di sini tidak benar-benar terasa sepi. Si vous vous trouvez encore sur l'île, veuillez contacter les autorités au 555 23 68. Si vous n'êtes pas capable d'étancher votre soif, Untuk beristirahat pun Samuel bisa datang ke rumah siapa saja. Yang kebetulan di titik ini ia sudah masuk ke rumah seorang perempuan yang bernama Stella. Ya, Stella sendiri sudah tertidur selama 5 bulan lamanya. Dan peristiwa tersebut membuat Samuel bebas untuk melakukan apapun di rumah wanita itu. Saat hari berganti pun Samuel tidak bisa mengobrol dengan siapa-siapa. Ia hanya bisa berharap semoga semua orang yang di kota ini segera terbangun dari tidurnya. Di mana baru 1 hari menginap di kota tersebut, Samuel sudah merasakan apa yang itu namanya kehampaan. Setiap beberapa meter, ia menemukan orang-orang yang tidur di mana saja, bahkan di atas pohon sekalipun. Di dalam gereja, para jemaat juga tertunduk dalam kondisi mata yang tertutup. Dan sudah jelas apa yang dilihat Samuel ini akan menjadi jepretan terunik yang pernah ia ambil. Sesekali, ia juga memeriksa setiap ruangan yang ada di berbagai tempat demi mengambil gambar sebanyak mungkin. Ya, kalau dipikir-pikir sih antara enak dan gak enak ya. Enaknya kita bisa bebas ngapain aja tanpa dilarang oleh siapapun. Tapi gak enaknya, gak ada satupun orang yang bisa diajak bicara. Dan mulut kita terasa sangat gak terpakai sama sekali. Sampai sejauh ini, hal-hal itulah yang dirasakan oleh Samuel. Dan sampai di suatu ketika, tiba-tiba Samuel dikejutkan dengan sorot lampu dari sebuah mobil. Terlihat ada beberapa petugas medis yang memasuki setiap rumah tanpa diketahui pasti apa yang mereka lakukan. Jelas dari kejadian malam itu Samuel bisa menyimpulkan bahwa fenomena ini masih dipantau terus-menerus oleh pihak-pihak tertentu. Belum diketahui pasti pemantauan itu bertujuan untuk mengobati atau meneliti. Namun yang pasti, Samuel cuma bisa keheranan sendiri karena sebenarnya Samuel sendiri sangat-sangat berkeinginan untuk pulang. Tapi sangat disayangkan air laut masih surut secara drastis. Dan Samuel pun tidak bisa menggunakan perahunya untuk pergi dari kota itu. Demi bertahan cukup lama, Samuel pun belanja di supermarket. Awalnya sih semua berjalan normal dan tidak ada kendala yang terjadi. Tapi setelah itu para petugas medis kembali menemuinya, di mana Samuel pun langsung pura-pura tertidur. Dan setelah para petugas itu pergi, barulah Samuel bisa berbelanja dengan bebas sesuka hati. Ia juga tidak perlu mengeluarkan duit sama sekali. Karena sekalinya mau bayar, Samuel pun malah dicueki oleh petugas yang di situ. Tapi sehubungan gak mau jadi seorang maling, ia tetap meletakkan uangnya di dekat petugas tersebut. Sesampainya di rumah Stella, Samuel lagi-lagi harus dikejutkan dengan kedatangan para petugas medik. Sontak, ia pun langsung bersembunyi serta menjauh dari para petugas itu, di mana terlihat dengan jelas mereka seperti memeriksa kondisi di dalam rumah dan mencurigai bahwa ada seseorang yang menyelundup masuk ke rumah tersebut. Seusai para petugas pulang, barulah Samuel keluar dari persembunyiannya.
Ia sadar bahwa Stella baru saja diperiksa tanpa tujuan yang jelas. Setelahnya, Samuel sengaja mengambil mobil milik seseorang untuk mencari udara segar. Ia pergi ke pinggiran kota demi memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa segera pulang. Saat diperiksa pun, kondisi air laut masih surut total, tanpa adanya air sama sekali. Sampai tiba di suatu momen, terhitung Samuel sudah berada di kota ini selama 27 hari. Ia cuma bisa berinteraksi dengan ikan peliharaannya yang masih bertahan sampai detik ini. Untuk makan pun, Samuel membayangkan bahwa ia sedang menikmati hidangan bersama orang lain. Saat di hari ke-43, Samuel terus menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia kembali berharap agar Stella segera sadar serta bisa melihat perubahan yang dilakukan Samuel di dalam rumahnya. Tapi lama-kelamaan Samuel tidak lagi memiliki persediaan yang cukup. Dan ia harus memulung di berbagai tempat, di mana rasa haus sudah tidak tertahankan lagi. Dan setetes air pun sangat-sangat berharga bagi Samuel. Nggak kebayang sih, air tanaman pun juga diminum oleh Samuel dalam kondisi haus yang luar biasa, di mana di dalam benaknya ia sangat ingin untuk pulang, serta segera pergi dari kota ini. Dan sampai di hari ke-68, Samuel benar-benar sudah pasrah dengan segala keadaan. Namun hal yang berbeda mulai terjadi kepada Stella, dan ia pun sudah terlihat bangun dari tidur panjangnya. Herannya lagi, segala keresahan yang dialami oleh Samuel terkait krisis air tidaklah dirasakan oleh Stella. Stella benar-benar merasa bahwa ia tidur 8 jam seperti biasa. Tapi untuk kali ini, ia langsung dikejutkan dengan keberadaan seseorang pria yang sedang tertidur pulas di dalam rumahnya. Ya, pria yang tak dikenal itu adalah Samuel. Jelas saja Stella pun bingung atas apa yang sudah dilakukan oleh Samuel di dalam rumahnya. Ia hanya bisa bertanya-tanya apa yang sedang terjadi sampai orang asing bisa masuk seenak jidat dan singgah di tempatnya. Dari sinilah, dengan membaca surat dari Samuel serta mendengar rekaman suara yang ia buat, Stella pun bergegas untuk menghampiri para petugas medis. Di mana 8 bulan setelahnya, scene langsung berpindah kepada Samuel yang terlihat bangun dari tidurnya. Serta terlihat juga seorang warga yang turut bangun dari tidur. Lalu scene ditutup dengan penjelasan bahwa para petugas itu ternyata sudah memiliki obat untuk mengatasi wabah ini. Di mana Stella sendiri sengaja dijadikan objek pertama yang diberi obat itu. Maka dari itulah, sebelumnya petugas medis mondar-mandir ke rumah Stella hanya untuk memeriksa perkembangannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga hari kalian tambah bersemangat lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.